210297 dengan matkul Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama dengan jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Ingin presentasikan tentang puasa. Pengertian surat kuasa. Surat kuasa adalah surat pernyataan yang berisi kewenangan dari seorang kepada orang lain untuk melakukan tindakan yang belum tentu atas nama pemberi kuasa. Pasalnya 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas nama pemberi kuasa penyelenggaraan surat unsur suara. Unsur-unsur surat kuasa: 1. Memberi kuasa, orang yang memberi wewenang. Yang kedua, menerima kuasa, orang yang menerima dan menjalankan wewenang. Yang ketiga, objek kuasa, hal atau tindakan yang diizinkan yang dilakukan. Yang keempat, bentuk persetujuan, biasanya tertulis atau ditandatangani. Yang kelima, batas waktu atau cakupan, sampai kapan dan dalam hal apa saja kuasa itu berlaku. Contohnya, saya dan Rere memberikan surat kuasa kepada Uswa untuk mengambil ijazah asli saya di contoh kuasa khusus. Yang satu, menggugat, menjual tanah atau mencairkan uang dan lain-lain. Yang ke C, surat kuasa istimewa untuk tindakan hukum yang sangat penting ini, misalnya mengajukan kasus atau PK di pengadilan, harus jelas dan spesifik. Contohnya, saya memberi kuasa istimewa kepada advokat J untuk mengajukan permohonan kasus atau putusan Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Yang ke D, surat kuasa perseorangan dan surat kuasa kedinasan. Yang contohnya, perseorangan antara individu, misal antara keluarga. Yang kedua, kedinasan dibuat oleh lembaga atau perusahaan, misal kepala dinas memberi kuasa kepada staf untuk mendatangi dokumen. Syarat sah khusus kuasa: 1. Ditulis dengan jelas dan tidak menimbulkan tafsir. Yang kedua, identitas lengkap dan pemberian penerima kuasa. Yang ketiga, menyebutkan perbuatan hukum yang dikuasakan. Yang keempat, tanda tangan kedua pihak. Yang kelima, dilengkapi materai 10.000. Yang keenam, tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. Yang keenam, struktur atau format surat kuasa itu ada 6 bagiannya. Yang pertama, judul. Yang kedua, identitas pemberi kuasa. Yang ketiga, identitas penerima kuasa. Yang keempat, isi. Yang kelima, penutup. Dan yang keenam, materai. Contoh surat kuasa. Contohnya, 1. Menggugat, menjual tanah atau mencairkan uang dan lain-lain. Contohnya, saya memberi kuasa khusus kepada saudara Rere untuk menjual sebidang tanah milik saya di daerah Bandar Lampung. Dan ada fungsi dan manfaat surat kuasa. Itu ada 4. Yang 1, mewakili seorang secara sah saat ia tidak berhalangan hadir. Yang kedua, menjadi dasar hukum bagi penerima kuasa untuk bertindak. Yang ketiga, melindungi kedua belah pihak dari sengketa atau penipuan. Keempat, bukti regulatif dalam administrasi maupun hukum. Kelemahan atau hal yang harus dihindari: yang pertama itu ada kuasa palsu atau tanpa tanda tangan asli. Yang kedua, tidak jelas. Yang ketiga, kuasa yang melewati batas atau overclaim. Yang keempat, surat tidak bermaterai. Yang kelima, kuasa yang tidak dicabut tapi masih digunakan. Dari pembahasan tadi, kita bisa disimpulkan bahwa surat kuasa bukan hanya sekedar formalitas, tapi dokumen hukum penting yang melindungi kedua pihak. Jadi, setiap kali membuat atau menerima hukum, pastikan isinya jelas, sah, dan sesuai aturan hukum. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal antara keluarga. Yang kedua, kedinasan dibuat oleh lembaga atau perusahaan, misal kepala dinas memberi kuasa kepada staf untuk mendatangi dokumen. Syarat sah khusus kuasa: 1. Ditulis dengan jelas dan tidak menimbulkan tafsir. Yang kedua, identitas lengkap dan pemberian penerima kuasa. Yang ketiga, menyebutkan perbuatan hukum yang dikuasakan. Yang keempat, tanda tangan kedua pihak. Yang kelima, dilengkapi materai 10.000. Yang keenam, tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. Yang keenam, struktur atau format surat kuasa itu ada 6 bagiannya. Yang pertama, judul. Yang kedua, identitas pemberi kuasa. Yang ketiga, identitas penerima kuasa. Yang keempat, isi. Yang kelima, penutup. Dan yang keenam, materai. Contoh surat kuasa. Contohnya, 1. Menggugat, menjual tanah atau mencairkan uang dan lain-lain. Contohnya, saya memberi kuasa khusus kepada saudara Rere untuk menjual sebidang tanah milik saya di daerah Bandar Lampung. Dan ada fungsi dan manfaat surat kuasa. Itu ada 4. Yang 1, mewakili seorang
seseorang secara sah saat ia tidak berhalangan hadir. Yang kedua, menjadi dasar hukum bagi penerima kuasa untuk bertindak. Yang ketiga,